yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Jadi budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu agar murid kita merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Kemudian juga kita akan menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ada 8 konsep inti Bapak Ibu budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Ibu, kadang kita guru masih seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ya Bapak Ibu. Jadi agar budaya-budaya positif itu muncul, kita perlu perubahan positif, juga perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita seringkali melakukan miskonsepsi Bapak Ibu. Jadi ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Adapun ini Bapak Ibu di slide ini penjelasan mengenai mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon ini realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Ada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, stimulus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, stimulus orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang berikutnya, stimulus saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dengan teori kontrol, kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, stimulus model berpikir menang atau kalah. Dengan teori kontrol, model berpikir menang benar. Ini Bapak Ibu ada disiplin positif. Materi berikutnya, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar.
Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya Bapak Ibu dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Adapun nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini Bapak Ibu dia berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ramah mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia bisa kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, termasuk makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Itu meliputi kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga penguasaan, termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, ataupun didengar, dan sebagainya. Yang keempat, kebebasan. Kita ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah tujuan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang kelima, kesenangan, termasuk bermain, tertawa, humor, antusias terhadap sesuatu, dan lain sebagainya. Menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sekian Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya ini, mohon bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru kelas 4 STS 101787 Pematang Johar telah mengikuti dan diseminasi dengan topik budaya positif di STS 101787 Pematang Johar. Saya berharap kegiatan ini bisa diaplikasikan di kelas masing-masing, terutama membuat keyakinan kelas. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.